sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan aturan terlebih dahulu. Nah, jadi aturannya, jika kalian ingin bertanya atau ingin menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapat, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Baru kemudian kalian menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Apakah dapat dipahami? Paham, Ibu. Baik, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah diri hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasanya, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Pretest itu kita menggunakan handphone ya, jadi handphone dikeluarkan dari tas. Nanti akan Ibu tampilkan kode QR untuk kalian men-scan-nya. Baik, Ibu. Apakah semua handphone sudah siap? Sudah, Ibu. Baiklah anak-anak, bisa kalian scan kode QR untuk pretest ya. Apakah sudah bisa diakses semuanya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah bisa, waktu pengerjaan pretest ini adalah 5 menit. Sudah bisa semuanya? Sudah, Bu. Baik, bisa dimulai ya pretestnya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan pretest hanya tersisa 2 menit lagi. Segera lengkapi jika belum lengkap ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan pretest telah habis. Jangan lupa untuk diklik submit ya. Baik, Ibu. Sudah diklik submit semuanya? Sudah, Bu. Baik, tolong HP-nya disimpan lagi ke dalam tas. Baik, Bu. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di depan layar. Ada yang tahu itu gambar apa? Ada, Ibu. Benar ya, itu adalah gambar berbagai jenis makanan. Ada yang sudah pernah makan makanan yang ada di gambar itu? Sudah. Hampir semua sudah pernah makan ya. Nah, menurut kalian, setelah makanan itu kita makan, apa yang terjadi? Saya, Bu. Iya Zahra, silakan. Masuk dalam perut, Bu. Masuk ke dalam perut, benar. Masuk ke perut. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Dihancurkan di dalam tubuh, Bu. Dihancurkan di dalam tubuh. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Baik Anissa, Dicerna di dalam tubuh. dicerna. Baik anak-anak, apakah kalian masih mengingat materi kita sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup? Salah satunya adalah memerlukan makanan, bukan? Iya, Ibu. Ya, jadi makhluk hidup itu dia memerlukan makanan agar apa? Agar dia memperoleh energi untuk dapat bergerak ataupun melakukan berbagai aktivitas lainnya. Nah, sebelumnya kalian hanya pernah mengetahui bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan. Namun, setelah makanan itu berada di tubuh makhluk hidup, kalian belum mengetahuinya kan? Belum, Ibu. Baik. Nah, apakah kalian ingin tahu apa saja bagaimana proses yang terjadi dan bagian tubuh manusia mana saja yang terlibat? Iya, Bu. Saya ingin tahu. Nah, untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, hari ini
dalam pencernaan manusia. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, nanti kita akan berdiskusi bersama berdiskusi bersama dengan kelompok menggunakan LKPD. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, kalau bisa dipahami, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Untuk kelompok satu terdiri dari Gracia, Zahra, Zulfa, dan Nisa. Dan untuk kelompok dua terdiri dari Sabrina, Nabila, Intan, dan Anissa. Baik, sekarang duduk per kelompoknya masing-masing. Baik, Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Apakah semua sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Baik, Ibu akan membagikan ya LKPD-nya. Ini untuk kelompok 2. Terima kasih, Bu. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, sebelum kalian mulai mengerjakan, perhatikan. Pada lembar pertama, kalian isi dulu ya identitas kelompok, nama anggota kelompoknya, dan juga kelasnya ya. Kemudian kalian jangan lupa baca petunjuk pekerjaan. Jadi di dalam LKPD ini ada 3 kegiatan utama. Nah, kegiatan yang pertama bisa dibuka lembar LKPD-nya. Kalian diminta untuk mengidentifikasi organ-organ ini namanya apa saja, ya, yang terdapat pada gambar. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya di kegiatan kedua kalian menjelaskan fungsi dari masing-masing organ yang terdapat pada gambar. Dan di kegiatan terakhir kalian mengurutkan organ-organ proses pencernaan manusia dengan bantuan video. Videonya bisa di-scan menggunakan kode QR. Tapi untuk kegiatan ketiga ini boleh menggunakan HP. Jadi HP-nya dapat digunakan di kegiatan ketiga. Untuk kegiatan pertama dan kedua tidak boleh menggunakan handphone ya. Nah, nanti setelah videonya sudah kalian tonton, handphonenya tolong disimpan kembali ke dalam tas ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, waktu diskusi selama 20 menit. Silakan berdiskusi dan menjawab LKPD bersama kelompoknya. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD tersisa 5 menit lagi. Tolong dilengkapi ya dari jawaban yang belum lengkap, karena nanti akan dipresentasikan. Baik, Bu. Baik, waktu pengerjaan LKPD telah selesai anak-anak. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Baiklah. Untuk duduknya bisa mendepan lagi ya. Baik, Ibu. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Nah, Ibu mau yang maju itu adalah kelompok 2. Apakah kelompok 2 siap untuk maju? Siap, Ibu. Baiklah, dipersilakan untuk kelompok 2 maju menjelaskan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang tidak presentasi diharapkan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun masukan bagi kelompok yang sedang presentasi. Baik, Ibu.
manusia. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Intan, selaku moderator, lalu ada Anissa, kemudian ada Nabila, dan ada Sabrina. Nah, hasil diskusi akan disampaikan oleh tiga rekan saya. Yang pertama adalah Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Terima kasih, Intan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai kegiatan pertama, yaitu berdasarkan gambar anatomi tubuh manusia. Organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, untuk fungsi organ, kelompok kami itu menganalisis bahwa di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis oleh gizi dan kimiawi oleh air liur. Fungsi lambung adalah memecah makanan dengan bantuan asam lambung, sedangkan fungsi usus adalah menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, kemudian setelah menyimak tayangan video tadi, urutan perjalanan makanan secara runut dimulai ketika kita mempunyai makanan di mulut, lalu makanan melewati kerongkongan dan masuk ke lambung. Nah, dari lambung makanan menuju usus halus, masuk ke usus besar, dan sisa pencernaan akan dikeluarkan melalui anus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, Zulfa. Sebelumnya juga mengenalkan diri, nama saya Zulfa, kebetulan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2. Tadi di bagian fungsi usus halus, kelompok 2 menjelaskan fungsinya secara umum untuk menyerap sari makanan. Namun di buku paket yang kami baca, usus halus itu ternyata punya 3 bagian yang lebih spesifik. Apakah di lembar RKPD kelompok 2, bagian usus halus tersebut juga dituliskan namun ketiga bagian secara detail, itu saja yang mau saya tanyakan. Baik, terima kasih Zulfa atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi di lembar kerja dari kelompok kami itu sebenarnya kami belum menuliskan ketiga pembagian usus halus tersebut, yaitu ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan usus penyerapan. Jadi tadi saat membacakan di depan kami baru menyampaikan fungsi garis besarnya saja, yaitu untuk penyerapan makanan. Itu saja yang bisa kami jawab. Apakah sudah paham juga? Baik, terima kasih banyak sudah menanggapi hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Baik anak-anak, presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 itu sebenarnya sudah tepat ya. Mereka sudah menjelaskan apa saja organ yang ada dalam sistem pencernaan, kemudian fungsi dari organ itu apa, dan juga urutan dari proses pencernaan makanan itu organ apa saja yang dilewati. Nah, sebenarnya penambahan dari Zulfa tadi juga benar ya, karena usus halus itu mempunyai 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan, di mana ketiga itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang sistem pencernaan manusia ini, Ibu akan sedikit memberi penguatan ya. Apakah terlihat gambar yang ditampilkan di layar depan? Terlihat, Bu. Baik. Tadi kalian sudah tahu ya urutan organ pencernaan itu apa saja. Mari kita sebutkan bersama-sama ya. Jadi makanan ketika kita makan itu pertama akan ke Mulut. kemudian akan ke Kerongkongan. bagus, kemudian akan ke Lambung. kemudian akan ke Usus halus. kemudian akan ke Usus besar. dan terakhir sisa pembuangannya akan dibuang melewati Anus. pintar sekali. Nah, jadi ketika makanan itu dikunyah, ketika makanan itu ditelan, itu akan dihasilkan
diserap airnya, kemudian ketika sudah diserap, sisa makanan yang tidak terpakai itu akan dibuang melewati anus. Nah, itu biar kalian lebih paham lagi mengenai sistem pencernaan manusia ya. Nah, baik sampai sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu, cukup. Baik anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya, Gracia, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar bahwa makanan yang kita makan mengalami proses pencernaan di dalam tubuh secara berurutan melewati organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagus sekali ya kesimpulan dari Gracia, sangat lengkap. Berikan tepuk tangan untuk Gracia. Apakah ada yang ingin menambahkan untuk kesimpulan hari ini? Ya, Zulfa, silakan. Saya ingin menambahkan kesimpulan dari Gracia. Ya. Pada bagian usus halus, ternyata proses penyerapan makanan terjadi lebih sedikit kali karena dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Baik, tambahan dari Zulfa sangat bagus sekali ya untuk menambah ilmu kita pada hari ini. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan post test ya. Siapkan handphone kalian kembali dari dalam tas. Ibu akan menyiapkan kode QR-nya. Apakah handphone sudah siap semuanya? Sudah, Ibu. Ingat ya anak-anak, post test ini untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Jadi pastikan untuk jujur dan mandiri ya. Boleh di-scan. Waktu pengerjaan 5 menit sama seperti pretest tadi. Boleh dimulai. Jujur dan mandiri ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan post test hanya tinggal 1 menit lagi. Segera selesaikan. Baik, waktu pengerjaan post test telah selesai. Jangan lupa diklik submit ya. Sudah, Ibu. Baik, jika sudah semua, simpan kembali handphonenya ke dalam tas. Baik anak-anak, setelah kegiatan yang telah kita lakukan tadi, mulai dari pretest, kemudian ada diskusi, ada presentasi, hingga ke post test, menurut kalian bagaimana sih pembelajaran hari ini? Aku Ibu. Ya, Sabrina, silakan. Saat bagian saat setiap pagi dan kami bisa nonton video animasi perjalanan makanan dalam tubuh. Lalu saat mengerjakan pretest post test juga sangat menyenangkan sekali, Bu. Wow, sangat menyenangkan sekali ya pembelajaran hari ini. Bagaimana pendapat yang lain? Saya Bu. Ya, Sabrina. Sama seperti Sabrina tadi, Bu, sangat menyenangkan sekali. Terus pokoknya senang lah, Bu. Wah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah ini selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tapi tugasnya tidak untuk sekarang. Tugasnya akan dikumpulkan di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Tugasnya adalah membuat mind mapping. Nah, mind mapping ini dibuat dengan kertas HVS ataupun buku gambar. Nah, diwarnai ya biar kreatif gitu. Nah, mind mappingnya itu tentang sistem pencernaan. Kalian boleh tentang organnya kah, tentang fungsi organnya kah, tentang gambar alur pencernaannya kah, buat sekreatif kalian. Kalau bisa diwarnai ya. Baik, Bu. Baik. Baik anak-anak, untuk Ibu. Jadi pertemuan ini kita membahas tentang organnya dulu. Nah, di pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang pencernaan, sistem pencernaan, tapi
membahas gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Apakah dapat dipahami? Paham, Ibu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali agar semua ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang di sekeliling kita. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, duduk siap untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, terima kasih banyak atas partisipasi kalian yang sangat aktif, yang sangat teliti pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri